merupakan satu tempat yang memang ini perlu diketahui oleh masyarakat, terutama adalah bagaimana kita memanfaatkan limbah. Bahwa limbah dalam pengelolaan sampah itu bisa mengandung arti atau sebuah hal yang sangat baik bila dikelola dengan cara inovasi maupun hal yang bersifatnya oleh pemikiran-pemikiran atau tangan terampil, sehingga ini bisa bermanfaat juga untuk masyarakat itu sendiri. Hari ini saya bertemu dengan Pak Joko Asep Sungguhan. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Sampai bertemu lagi. Dan salah satu adalah Mas Yono. Ini adalah orang yang memang saya anggap punya skill tersendiri ya untuk bagaimana beliau ini memanfaatkan tentang hasil limbah sampah berguna untuk kepentingan masyarakat. Artinya bisa membuat hal apa saja, ya tentunya untuk hiasan rumah atau potinisasi atau bahkan dalam bentuk lain. Saya nanti akan berdialog dengan Pak Joko dan Pak Yono bagaimana ini bisa tercipta hasil seperti ini, dan ini ada hal yang sangat bisa kita kembangkan. Pak Joko, saya ke Pak Joko dulu. Pak Joko, menurut Pak Joko tentang Pergub 77 tahun 2020, artinya kan perlu dijualkankan ya ke masyarakat dalam berkomunikasi, sehingga muncullah makna Pergub itu hanya orang tahu. Itu bagaimana partisipasi gerakan itu muncul dan bisa mengambil sebuah solusi. Menurut Pak Joko bagaimana? Terima kasih. Jadi dengan adanya Pergub 77 tahun 2020 adalah merupakan suatu gerakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam rangka untuk mengurangi timbunan sampah yang ada di TPA Bazar Besar. Karena kita tahu bahwa di Jakarta adalah darurat sampah, itu kurang lebih per harinya 7,6 ton yang harus diangkut. Tapi dengan adanya Pergub 77 itu adalah mendorong pemerintah tidak bisa berdiri sendiri kecuali harus dengan orang masyarakat. Dengan melalui Pergub 77 adalah bisa pengelolaan sampah bersih. Ini akhirnya terciptalah suatu kesadaran warga masyarakat mendorong warga agar melakukan pemilahan sampah dari rumah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Salah satunya yang dijalankan oleh Bapak Yono, kita mengenal dengan Pak Kiwil, adalah warga RT 1 RW 06 yang senantiasa dengan daya pikir mereka, dengan seni mereka akhirnya memanfaatkan yaitu dengan kerajinan sampah. Jadi seperti halnya pembuatan kerajinan pot untuk kegiatan penghijauan dan juga ada pertanian. Nggak ada lahan di sini, cuma dia mampu memanfaatkan untuk lahan, tapi dia juga ada budidaya ikan lele, dan setiap panen langsung dinikmati masyarakat dengan makan bersama. Inilah kami mengapresiasi apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Yono ini. Kedepannya mudah-mudahan warga Jakarta, khususnya warga kota ini, mulai sekarang yuk kita melakukan pemilahan sampah di rumah, untuk mengomposkan sampah organik dan mendaur ulang sampah anorganik. Ini di samping untuk penghijauan, di samping untuk mengurangi sampah, ada nilai ekonominya yang sementara ini Pak Yono sudah bisa memproduksi dari kerajaan ini dan sudah dibeli dari sekolahan, dari RW tetangga, dari apartemen. Terus juga terakhir kalau saya dengar itu dari India, orang Bombay yang di Mediterania itu kemarin juga ada nilai value, ada nilai tambah ekonomi. Ya. Inilah dari olah sampah akhirnya menjadi berkah. Oke, dibina Pak. Jadi harus dibina, dan ini artinya kemana kan nih orang-orang yang seperti Pak Yono nih? Ya minimal kan ada satu wadah atau bagaimana mereka ini minimal market mereka ini bisa telah berbuat walaupun secara pribadi dan juga secara ekonomi dan juga secara ekologi ya. Tapi dari hasil ini memang terang saja terkendala dengan pemasaran dan juga permodalan.
dalam hal ini ya kami mohon bantuan daripada pemerintah baik melalui Sudin Lingkungan Hidup maupun Sudin Parekraf atau Sudin yang lainnya UMKM agar memberikan pembinaan. Syukur-syukur ada bantuan modal padat karya yang diberdayakan kepada warga-warga selain dengan di Pak Yon ini nanti. Ini akan menimbulkan minat bagi generasi muda, ada nilai ekonomi itu tampil. Dia itu ada insentif dari hasil itu dan akhirnya memotivasi untuk berwirausaha. Nah, sekarang ini pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan, baik dengan pembinaan secara langsung maupun bantuan baik secara Oke. Saya ke Pak Yono nih, Pak Yono bisa cerita sedikit. Pak Yono, saya lihat bisa membuat sesuatu hal yang memang menjadi manfaat ya. Bisa ada pot ini. Ceritanya bagaimana, Mas Yono? Bisa cerita, Mas Yono, dari ide-ide ini. Ini kan sebuah ide kreatif ya. Imajinasinya bagaimana tuh bisa muncul ini? Tadinya sih saya lihat di YouTube, terus saya kembangin, saya jajal, ternyata ya Bagus gitu ya. bagus, terus saya perbanyak, udah perbanyak, banyak lah yang itu minat gitu ya. ada orang Bombay itu, Yang lainnya juga orang melihat TikTok ini gitu ya. Kalau bisa ceritakan, kalau membuat ini rangkaian seperti ini gitu ya, ya. berapa hari proses? Ini mah Bahannya apa aja bisa diceritain? bahannya ya botol mineral, terus cat, udah tinggal digunting-gunting Gunting-gunting aja, aja gitu. Jadi alatnya cuma gunting ya? gunting sama Karter gitu ya? Spidol gitu ya, untuk mengukur ya. buat bikin bunganya ini. Gitu ya. Kalau prosesnya berapa bisa bikin ini satu ini berapa menit? Ya kurang lebih ya, itulah apa setengah jam. Setengah jam ya, sejadi ya. Pak Yono, saya nanya lagi nih. Ini kan orang sudah minat, Ya. lalu ya mungkin sudah ada yang beli. Selama ini marketnya Mas Yono melalui apa? Baru itu aja. Banyak minat, kapan waktunya gitu. Oh gitu ya. Tinggal itu aja. Kalau saya tanya boleh nggak ke harga? Misalkan nih kayak ini udah jadi rangkaian, kira-kira berapa Pak Yono kalau bisa ini menjadi? Kalau udah rapi dicat segala macam ya. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini nih ada ini ya paling di bawah itu gitu ya, tergantung dari model ya. Iya. Oke, saya ke Pak Joko lagi nih kembali. Pak Joko, ini kan potensi Pak Joko ya. Artinya kalau saya melihat berarti harus ada intervensi pemerintah. Ada beberapa aktivitas Mas. Jadi dalam hal ini tetap kita yang terdekat, pemerintah terdekat baik kelurahan maupun dari pihak kantor LH selalu terus monitoring dan pendampingan. Pendampingan dalam hal ini bisa dari segi penyediaan bahan. Terus terang Pak Yono ini kehabisan bahan material untuk raja itu kehabisan. Kan harusnya nyari lah, barangkali dari mungkin dari melalui bank sampah atau dari sampel yang mereka mensuplai gitu ya, bisa mensuplai bahan. membantu bahan untuk dari kerajinan. Selain itu juga kalau bisa marketing juga dibantu gitu Terus ya. marketingnya juga mungkin diikutkan dalam kegiatan-kegiatan bazar Basar atau apa gitu ya. Oh, ya. Memang kami sementara juga ada kan kegiatan sama sumber Pak Yono nanti siap kapan ada sebagai narasumber untuk melatih daur ulang sampah ini untuk edukasi mengajarkan bagaimana cara kerajinan daur ulang dari sampah plastik ini. Yang kedua kalinya juga pemerintah dalam hal ini harus terus-terusan memberikan satu pembinaan pada sebagian pada termasuk salah satunya Pak Yono dan yang lainnya dalam bentuk satu paguyuban kerajinan daur ulang sampah impun melalui satu organisasi yang sifatnya mungkin dari pihak pemerintah maupun dari anggota dewan itu tampil di ini loh karya nyata dari masyarakat yang tingkat bawah
dalam rangka untuk mengurangi sampahnya dan ada nilai ekonominya sehingga meningkatkan perekonomian secara daerah menampakkan. Pada caranya inilah, jadi bukan hanya dasar program, ini harus jadi satu gerakan untuk mendaur ulang sampah atau Ini kan sudah terbangun ya, walaupun cuma kecil tapi marketing sudah jalan. Apa harapan dari pemerintah? Harapan dari saya Kira-kira dalam usaha ini biar supaya lebih berkembang. ya perlu dukungan sih. Perlu dukungan gitu ya. Dukungan doang dari pemerintah. Juga pilah sampah ini akhirnya bisa mengandung ekonomi. Terakhir Pak. Di harapannya, jadi ini menjadi satu contoh salah satu warga DKI Jakarta bagaimana ikut meringankan beban pemerintah. Hal ini menjadi satu gerakan. Yuk, kita ini sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi sumber hilirnya itu ada masyarakat. Terutama 52,6% itu sampah organik itu adalah sampah dasarnya dari masyarakat. Itu kita mengajak, yuk kepada warga Jakarta khususnya, ayo mulailah kita meminimalisir sampah dan memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomi. Berpikirlah yang besar, think big tapi small action. Berpikir secara besar, dikerjakan sekarang juga walaupun dengan yang kecil. Dari yang kecil ini insya Allah kalau kita cinta alam, cinta lingkungan, ini membuat satu kemasyarakatan untuk masyarakat. Itulah makanya terus berkarya Pak Yono. Barangkali nanti kami akan dampingi terus dan ada kegiatan apapun masih harus kita libatkan sehingga muncul Pak Yono baru di RW 6 ini muncul minimal ada 10. Di sini sudah ada 4 orang, ibu juga, dan ada spesialnya dari daur ulang kertas, ada dari ulang dari kriket dan sebagainya. Dan ini insya Allah kalau ini bisa bersama-sama minimal kita bisa meminimalisir sampah ini bisa berkurang dan ada nilai ekonomi. Demikianlah tadi kita bicara dengan Pak Yono dan Pak Joko lingkungan. Jadi ada kesimpulan yang kita ambil bahwa sebenarnya banyak Pak Yono lainnya yang telah berbuat, yang memang muncul di tengah masyarakat sebagai muncul dari gerakan ini bisa terbangun secara ekonomi. Karya sebuah anak bangsa adalah yang kecil menjadi besar, walaupun ini adalah tentang proses bagaimana limbah menjadi produktif. Jadi menjalankan sebuah pergub 7 tanpa adanya aplikasi di lapangan serta konsep pemerintah itu juga akan menjadi hal yang memang akan sia-sia. Karena itu himbauan dari pada malam dialog ini adalah bagaimana masyarakat bergerak untuk secara berpartisipasi. Konsep sama sampah tanggung jawab bersama. Ya. Pak Yono, makasih. Yang berminat untuk membeli maupun untuk latihan bagaimana cara mendaur ulang sampah bisa hubungin yaitu via saya Joko Sarjono 0813 8 777 4077.